Tindakan ini berawal dari adanya informasi dan analisis intelijen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kalimantan Bagian Barat mengenai adanya pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Kasus pemalsuan dokumen ekspor yang digagalkan Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat yang dirilis oleh Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat pada bulan Januari tahun 2026 lalu menuai permasalahan baru, di mana pihak Bea Cukai dan Kepolisian melakukan penahanan terhadap Direktur PT Sriwijaya Elang Perkasa tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan alat bukti yang cukup sehingga penahanan tersebut dinilai cacat hukum. Sementara pelaku utama pemalsuan dokumen ekspor barang tersebut, yakni saudara inisial J, sudah ditahan dan memberikan pernyataan bahwa tidak ada keterlibatan Direktur PT Sriwijaya Elang Perkasa dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum tersangka usai mengikuti sidang kemarin di Pontianak. Dalam perkara ini, kami melalui kesempatan yang berbahagia ini memohon kepada Ketua Pengadilan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa praktik ini agar betul-betul memeriksa surat terkait yang diduga bagian dari rekayasa perkara ini. Terkait surat ini, menurut kami tidak bisa lagi kita anulir sebagai sebuah kebenaran. Karena tanggal 24 April 2026, status daripada klien kami, menurut pemeriksaan yang ada di Bea Cukai, itu masih sebagai saksi, di mana kami waktu diperiksa sebagai saksi tanggal 28, ya, statusnya masih sebagai saksi, kemudian malamnya dirubah menjadi tersangka. Tidak seharusnya tanggal 24 itu Bea Cukai meminta untuk ditangkap seseorang yang masih sebagai saksi. Bea Cukai menyuruh Dirkrimsus untuk menangkap. Ini sesuatu yang bagian dari kriminalisasi hukum. Karena kami duga justru PEB ini adalah produk atau bagian dari produk yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Sehingga dalam hal pemalsuan, ya, dokumen ini lebih kepada dominasi Bea Cukai. Nah, hal ini kami dapat jelaskan karena seluruh dokumen PEB sebelum kontainer masuk ke wilayah kepabeanan Bea Cukai itu seharusnya ada pemeriksaan awal, di mana petugas Bea Cukai harus mencocokkan isi PEB nomor kontainernya dengan kontainer yang masuk ke wilayah kepabeanan Bea Cukai. Dalam hal ini kami tidak melihat kalau secara administrasi jika terjadi kesalahan, maka menurut KUHP yang baru, ya, penyelesaian tindak pidana kepabeanan ini pasal 613 KUHP yang baru, di situ harus dikedepankan proses penyelesaian pencegahan, penyelesaian administrasi. Karena rejim hukum administrasi ini menurut KUHP yang baru ini harus benar-benar dihormati oleh rejim hukum pidana. Tidak ada yang bisa kita naifkan dalam persoalan ini. Ya, kami lihat penyidik tidak memahami isi dari KUHP yang baru ini, di mana rejim hukum administrasi itu seharusnya dalam sistem kepabeanan itu didahulukan, baru nantinya bisa diterapkan hukum pidana jika terjadi beberapa kali atau kasus-kasus yang berulang. Nah, yang terakhir, kami merasa sesuai Undang-Undang PT pasal 97 itu dengan jelas diterangkan bahwa direksi atau direktur sebuah perusahaan tidak serta-merta dapat ditersangkakan sebagai pelaku tindak pidana jika dia tidak mendapat keuntungan atau memerintahkan seseorang sesuatu atau melakukan
kerjasama dengan pihak pelaku, dalam hal ini Julius, untuk mendapatkan sesuatu, memaksa Julius untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ada pemufakatan jahat. Dalam hal ini, ya, sejak keluarnya surat pernyataan Julius 21 Mei 2026, kami melihat tidak ada sama sekali klien kami mendapatkan keuntungan, tidak dapat dikenakan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut. Inilah harapan kami agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Hakim Prapit dapat mengevaluasi permohonan ini, ya, dapat melihat, ya, cacat formil dari penetapan tersangka itu yang didahului dengan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Nah, kami harapkan sekali lagi agar permohonan Prapit kami dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari koreksi kita untuk penegakan hukum ke depan, sehingga proses penegakan hukum di wilayah kepabeanan Pontianak betul-betul ke depan bisa kita saling memberikan support, mengedukasi secara baik, dan tidak mengkriminalisasi pelaku usaha eksportir dalam hal ini. Klien kami saudara Kawar yang masih muda, sehingga akan menjadi catatan yang baik ke depannya untuk Bea Cukai Pontianak. Ini harapan kami.